Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Abdul Aziz MSI selaku penguji, Ibu Riyada Laila Nur Karisma MSI selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Hairul Rahman MSI selaku pembimbing 2. Saya Nuhaila Ainia NIM 161008 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul regresi binomial negatif pada kasus HIV/AIDS di Provinsi Jawa Timur menggunakan estimator lokal linier, yang mana terdapat beberapa bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan yang terakhir hasil dan pembahasan. Berikut adalah integrasi Islam yang saya ambil, yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan dari akibat perbuatan mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian ayat berikutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Islam melarang segala jenis perbuatan yang mana mengarah kepada perzinaan, mengingat HIV/AIDS termasuk sebagian besar diakibatkan oleh perzinaan, termasuk diantaranya adalah seks pranikah, prostitusi, homoseks, dan penggunaan narkoba. Latar belakang yang kami ambil yaitu dari penelitian ini, yaitu pada 2014 oleh Miftah, yaitu dengan judul model regresi non-parametrik berdasarkan estimator polinomial lokal kernel pada kasus pertumbuhan balita, di mana data tersebut mengenai pertumbuhan berat badan variabel Y dan dipengaruhi umur balita dengan variabel X. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dikaji masih sangat terbatas, karena itu perlu penelitian lebih lanjut, yaitu pada estimasi model pertumbuhan balita berat badan menurut umur dan digunakan faktor lainnya yang memengaruhi pertumbuhan balita itu sendiri. Misalnya berat badan, orang tua, masukan gizi, kondisi sosial, serta ekonomi dan riwayat penyakit. Kemudian pada tahun 2018 oleh Belarbi Faiza DKK dengan judul estimasi lokal linier berdasarkan regresi non-parametrik robust dalam fungsi data. Kemudian pada tahun 2019 oleh peneliti Ana DKK, yaitu pemodelan faktor yang memengaruhi hipertensi menggunakan lokal linier pada regresi non-parametrik logistik adiktif. Kemudian dari beberapa paparan tersebut dapat kita ambil rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana model regresi binomial negatif menggunakan estimator lokal linier. Yang kedua, bagaimana pemodelan regresi binomial negatif pada kasus HIV/AIDS di Jawa Timur menggunakan estimator lokal linier. Kemudian, tujuan peneliti yaitu mendapatkan model regresi binomial negatif menggunakan estimator lokal linier, dan kedua, mendapatkan pemodelan regresi binomial negatif pada kasus HIV/AIDS di Jawa Timur menggunakan estimator lokal linier. Berikut adalah batasan masalah yang diambil, yaitu pendekatan yang dilakukan hanya menggunakan estimator lokal linier. Kemudian, penelitian ini diaplikasikan pada jumlah kasus HIV/AIDS di Jawa Timur, dengan variabel yang digunakan adalah banyaknya penderita HIV/AIDS di Jawa Timur dengan variabel Y dan banyaknya pengguna alat dan pengguna nafsah, kemudian dan pendonor darah pada X2. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini ada beberapa materi, yaitu yang pertama over dispersion dan distribusi binomial negatif, yang mana over dispersi terjadi dalam suatu model Poisson jika variansi dari variabel respon lebih besar
dari mean. Overdispersi tersebut dipengaruhi oleh korelasi yang bersifat di antara variabel respon atau dari variansi yang berlebihan pada probabilitas variabel respon. Distribusi binomial negatif merupakan distribusi yang bisa didekati dengan barisan Bernoulli dan distribusi Poisson gamma. Distribusi binomial negatif yang dibentuk dari Poisson gamma memiliki fungsi sebagai berikut. Dengan mu adalah parameter lokasi yang bernilai lebih dari 0 dan alfa adalah parameter dispersi. Hilbert 2011 menyatakan bahwa distribusi dari X merupakan anggota dari kelompok eksponensial jika fungsi probabilitasnya memiliki bentuk sebagai berikut. Kemudian, distribusi binomial negatif merupakan kelompok eksponensial. Bukti akan diberikan dengan penyesuaian persamaan 2.1 dengan persamaan 2.2 sebagai berikut ini. Regresi binomial negatif merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi variabel respon data count yang nilai variasinya lebih besar daripada mean atau disebut overdispersion. Model dari regresi binomial negatif dapat dilihat pada persamaan berikut. Dengan YI 0,1,2 di mana alfa lebih dari 0, lebih besar dari 0 dan mu xi didefinisikan sebagai persamaan berikut. Kemudian regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor ketika bentuk kurva regresi antara variabel respon dan variabel prediktor tidak diketahui atau tidak didapatkan informasi sebelumnya. Hubungan antara variabel respon Y dan variabel respon X dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Dan MXI adalah fungsi regresi yang akan diestimasi dan diasumsi smooth, sehingga lebih menjadi fleksibilitas dalam mengestimasi fungsi regresinya. Sebagai perluasan dari persamaan tersebut, hubungan antara variabel respon Y dan variabel multiprediktor adalah sebagai berikut pada persamaan 2.9. Kemudian, fungsi kernel. Salah satu pembobotan yang digunakan untuk mendapatkan estimasi adalah fungsi kernel, yang mana kelebihan dari estimasi kernel ini adalah memiliki bentuk lebih fleksibel dan secara matematik mudah disesuaikan serta mempunyai rata-rata konvergenan yang relatif cepat. Berikut ini adalah estimator fungsi densitas kernelnya yang dipakai. Estimator fungsi densitas pada persamaan itu mempunyai 7 macam fungsi kernel. Kemudian, pada estimator lokal linear. Estimator lokal linear merupakan salah satu pendekatan regresi non-parametrik yang menggunakan teknik splitting. Estimator lokal linear mempunyai kelebihan dibandingkan estimator yang lain, yaitu dapat mengestimasi fungsi di setiap titik, sehingga model yang didapatkan lebih mendekati pola data dan sesungguhnya. Dan estimator ini tidak membutuhkan data dalam jumlah yang banyak dalam pengestimasian modelnya. Fungsi regresi MXIJ yang dihasilkan merupakan fungsi smooth yang memiliki sifat kontinu dan diferensiabel. Oleh karena itu, untuk mengestimasinya dapat didekati dengan ekstensi Taylor pada X di sekitar titik X0, yakni pada persamaan berikut. Dengan penjabarannya sebagai berikut pada persamaan 2.13. Jika didefinisikan, maka persamaan tersebut dapat ditulis menjadi persamaan 2.14. Dan dapat dinyatakan dalam nota matriks menjadi persamaan 2.15. Yang berikutnya yaitu metode locally weighted maximum likelihood estimator. Dalam regresi non-parametrik, salah satu metode yang dapat digunakan untuk menaksir kurva regresi MXI pada titik X0 dengan lebih dahulu mengestimasi parameternya adalah dengan metode locally weighted maximum likelihood, di mana fungsi lokali terboboti dalam regresi non-parametrik berdasarkan estimator lokal linear mempunyai persamaan sebagai berikut, yaitu pada persamaan 2.16. Sedangkan bentuk lokal likelihood terboboti untuk kasus variabel multiprediktor
sebagai perluasan pada persamaan 2.16 dapat ditulis pada persamaan 2.17. Kemudian, metode Newton-Raphson, di mana untuk menaksir parameter dari suatu regresi binomial negatif digunakan metode maksimum likelihood dengan prosedur iterasi Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah salah satu metode iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang tidak dapat diselesaikan secara langsung karena tidak linear dan dalam parameternya. Kemudian yaitu Maximum Likelihood Cross Validation atau MLCV. Bandwidth H adalah parameter penghalus yang digunakan untuk mengontrol kehalusan kurva yang diestimasi. Apabila H yang dimiliki terlalu kecil, maka akan menghasilkan kurva yang sangat kasar dan fluaktif. Sebaliknya, apabila H yang dipilih terlalu lebar akan menghasilkan kurva yang sangat mulus dan tidak dapat mempresentasikan data. Oleh karena itu, memilih nilai H optimal merupakan hal yang paling penting. H optimal dapat dilakukan menggunakan metode Maximum Likelihood Cross Validation atau MLCV yang merupakan fungsi dari H yang dijabarkan dalam persamaan 2.18 berikut ini. Kemudian, statistik uji deviance. Statistik uji deviance merupakan salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji kesesuaian model atau goodness of fit pada regresi binomial negatif. Secara umum, rumus statistik uji deviance didefinisikan pada persamaan 2.19. Berdasarkan Cameron dan Trivedi, statistik uji deviance untuk model regresi binomial negatif dengan parameter dispersi adalah sebagai berikut dalam persamaan 2.20. Kemudian HIV/AIDS dan HIV/AIDS merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan suatu penyakit yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh. Virus HIV ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui perantaran darah ataupun secret vagina. Banyak kasus HIV/AIDS tentunya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kasus HIV/AIDS ya, di Jawa Timur yaitu banyaknya penduduk yang mendonorkan darah, kemudian penggunaan nafsa. Kemudian yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini dibagi pada 4 subbab, yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan studi literatur dan deskriptif kuantitatif. Sumber data yang diambil yaitu diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Kemudian identifikasi variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yaitu Y, banyak kasus HIV/AIDS di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur. X1, banyaknya penduduk yang mendonorkan darah di tiap kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kemudian X2, banyaknya pengguna nafsa di tiap kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kemudian metode analisis data. Ada estimasi model regresi binomial negatif menggunakan estimator lokal linier. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengestimasi modelnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi data yang berpasangan XI, YI, di mana I adalah 1, 2, 3 sampai ke N, dan N menyatakan banyak observasi yang diamati, dan M menyatakan banyaknya variabel prediktor. Variabel YI adalah variabel random discrete yang diasumsikan berdistribusi binomial negatif. Yang kedua, menyatakan model distribusi binomial negatif pada persamaan. Kemudian mensubstitusikan mu xi pada langkah kedua sesuai dengan persamaan yang merupakan perluasan dari mu xi pada persamaan 2.6. Kemudian mendeteksi fungsi regresi MXI pada persamaan pada langkah ketiga dengan pendekatan lokal linear multiprediktor yang merupakan perluasan dari MXI pada persamaan 2.10. Kemudian menyatakan model lokal linear yang didapat dengan memasukkan dalam matriks. Keenam, mensubstitusikan notasi matriks tersebut ke dalam persamaan yang didapatkan pada langkah ketiga. Kemudian langkah yang ketujuh, menentukan fungsi log likelihood distribusi binomial negatif dengan pendekatan lokal linear prediktor berdasarkan persamaan 2.14 dengan persamaan yang didapat dari langkah ke-6.
Kemudian yang ke-8 yaitu melakukan perhitungan turunan yang pertama pada alfa dan beta, kemudian melakukan perhitungan turunan kedua pada alfa dan beta, kemudian membuktikan bahwa matriks Hessian adalah matriks definisi negatif yang merupakan syarat fungsi likelihood maksimum. Kemudian yaitu pemodelan regresi binomial negatif pada HIVS di Jawa Timur menggunakan estimator lokal linear. Langkah untuk mengestimasi model regresi non-parametrik binomial negatif menggunakan estimator lokal ini adalah sebagai berikut, yaitu menginput data berpasangan, mengidentifikasi terjadinya over dispersion terhadap variabel respon, menghitung nilai MLCV, H bandwidth untuk mendapatkan bandwidth optimal. Kemudian 4, mengestimasi fungsi regresi berdasarkan metode regresi non-parametrik binomial negatif multiprediktor menggunakan estimator lokal linear dengan parameter smooth yang diperoleh pada langkah ketiga. Kemudian yang kelima, membuat tabel dari hasil Y topi dan Y, kemudian menghitung nilai devian untuk uji kesesuaian model, kemudian yang terakhir melakukan analisis dan interpretasi terhadap model yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan, yaitu estimasi model regresi binomial negatif non-parametrik berdasarkan estimator lokal linear. Diketahui pasangan data XI, YI dengan N menyatakan banyak observasi yang diamati dan P menyatakan variabel prediktor. Variabel respon YI merupakan variabel random tipe diskrit yang diasumsikan berdistribusi binomial negatif dan mempunyai model regresi sebagai berikut. Pada regresi binomial negatif, mu XI bergantung pada variabel XI melalui suatu fungsi persamaan sebagai berikut. Melalui substitusi persamaan 4.2 dan 4.1, maka persamaan 4.1 berubah menjadi persamaan 4.3 sebagai berikut. Pada persamaan di atas, MXI merupakan fungsi yang tidak diketahui atau tidak terikat pada asumsi bentuk fungsi tertentu. Fungsi tersebut didekati regresi non-parametrik berdasarkan estimator lokal linear, yakni didefinisikan sebagai berikut pada persamaan 4.4 yang dapat dijabarkan dalam persamaan berikut ini. Apabila dinyatakan dalam bentuk matriks, maka didapat persamaan 4.5 sebagai berikut. Langkah selanjutnya dilakukan dengan mensubstitusikan persamaan 4.5 pada persamaan 4.3 dengan diperolehnya persamaan 4.6 sebagai berikut. Dengan tidak mengubah bentuk yang ada, maka persamaan 4.6 dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian, untuk mengestimasi parameter beta, dalam penelitian ini digunakan metode locally weighted maximum likelihood estimator atau metode maksimum local likelihood probability. Adapun fungsi local likelihood probability dengan fungsi kernel multiprediktor dapat diberikan pada persamaan yang merupakan perluasan dari persamaan 2.17 pada kasus multiprediktor sebagai berikut. Pada persamaan 4.8, komponen F, Y, XI disubstitusikan dengan persamaan 4.7 sehingga persamaan 4.8 dapat ditulis menjadi sebagai berikut. Dalam pengestimasian parameter beta, fungsi locally likelihood pada persamaan 4.9 di atas kemudian diturunkan terhadap beta dengan penjabaran sebagai berikut. Sedangkan untuk mengestimasi parameter dispersi atau alfa, dilakukan penurunan fungsi local likelihood terhadap alfa yang dijabarkan sebagai berikut. Nilai maksimum dari fungsi local likelihood pada persamaan 4.9 akan tercapai saat persamaan 4.10 dan persamaan 4.11 sama dengan 0. Namun karena kedua persamaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara langsung, maka diperlukan untuk metode pendekatan untuk mendapatkan penyelesaiannya. Salah satunya dengan metode numerik yang digunakan dalam metode Newton-Raphson. Dalam metode Newton-Raphson, beberapa komponen yang dibutuhkan yakni vektor gradien yang sesuai dengan persamaan 2.26 dan matriks Hessian sesuai fungsi likelihood terhadap estimator beta dan parameter dispersi alfa yang telah dijabarkan pada persamaan 4.10 dan 4.11. Turunan kedua terhadap beta dijabarkan sebagai berikut.
Sedangkan turunan kedua terhadap alfa dijabarkan sebagai berikut ini. Agar memaksimumkan fungsi likelihood, matriks Hessian H harus didefinit negatif. Suatu matriks merupakan matriks definit negatif jika dan hanya jika bentuk kuadrat X aksen AX bernilai negatif dan vektor X tidak sama dengan 0. Dan menghasilkan bentuk estimasi modal regresi Benjamin negatif non parametrik menggunakan estimator lokal linear dengan bentuk persamaan yang dapat ditulis pada persamaan 4.14.